Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kelas 7 SMP Tawakal. Hari ini Kamis Pak Yakub bisa melanjutkan pembelajaran kita yang hari Kamis lalu kita membahas tentang suhu dan perubahannya bagian A, ya, yaitu mengetahui suhu benda. Nah, sekarang kita sampai kepada bagian B. Dari soal-soal yang kalian buat untuk 5 soal isian itu sudah banyak koreksi sebagian bagus nilainya, ya. Nah, sekarang bagian B, perhatikan ini judulnya adalah perubahan benda akibat suhu. Jadi anak-anak sekalian yakin bahwa sebenarnya suhu itu bisa naik, bisa turun, bisa tinggi, bisa rendah pada suatu benda, dan ada perubahan yang diakibatkan daripada kenaikan dan penurunan suhu itu. Nah, baik anak-anak sekalian, ada 4 perubahan yang diakibatkan perubahan suhu. Yang pertama adalah terjadinya pemuaian apabila dipanaskan dan terjadinya penyusutan apabila mengalami didinginkan. Contoh umpamanya pemuaian akibat pemanasan, balon udara itu kalau dia ditiupnya sampai besar sekali, tiba-tiba kena panas matahari, maka akan meletus. Mungkin kita akan berpikir, kenapa dia meletus? Ya, karena ada pemuaian udara di dalam balon tersebut. Ya. Anak-anak, yang kedua adalah perubahan warna. Mungkin anak-anak pernah melihat ada tukang las mau menyambung besi, dipanaskan lebih dahulu. Sebelum besi itu meleleh, maka besi yang tadinya warnanya agak hitam lalu berubah menjadi merah. Nah, jadi itu bisa menyebabkan perubahan warna, ya. Dan yang ketiga itu adalah perubahan wujud. Nah, kita biasa kan melihat ada es kalau kena panas mencair, ya. Nah, tapi kalau air didinginkan dari suhu tinggi menjadi suhu rendah, maka terjadi kebalikannya. Karena itu nanti dalam ujian akhir semester ada itu yang disebut apa perubahan fisika, apa perubahan kimia, ya. Jadi kalau es mencair itu karena panas, kemudian air lalu menjadi es lagi karena dingin, itu disebut perubahan fisika, ya. Nah, yang keempat adalah perubahan daya hantar listrik. Biasanya benda-benda itu dalam keadaan panas itu akan mengalami penurunan daya hantar listrik, ya. Karena itu seringkali kita lihat ada alat listrik yang diberi kipas angin. Nah, contohnya saja di alat-alat komputer itu biasanya ada kipas anginnya, ya. Nah, untuk mendinginkan sehingga daya hantar listriknya tidak menurun karena suhunya tidak akan naik. Tetapi dari 4 perubahan yang diakibatkan oleh suhu ini, hari ini kita hanya membahas satu saja, yaitu apa? Yaitu pemuaian dan penyusutan. Jadi kalau ada pemuaian maka ada penyusutan. Kenapa? Ya, karena itulah perubahan fisika, ya. Jadi bila panas menjadi pemuaian, bila dingin menjadi penyusutan. Baik anak-anak sekalian, yang pertama saya akan menjelaskan pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat ini ada 3 macam anak-anak, ya. Yang pertama disebut muai panjang, yang kedua disebut muai luas, dan yang ketiga disebut muai volume, ya. Nah, ini ada muai zat padat. Nanti sesudah pemuaian zat padat ini kita masih lagi membahas ada yang disebut pemuaian zat cair dan pemuaian gas. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai dari pemuaian zat padat. Ternyata pemuaian zat padat itu ada 3 macam. Apa saja? Yaitu yang pertama muai panjang. Ini muai panjang. Muai panjang. Nah, muai panjang ini terjadi pada benda-benda yang punya dimensi atau ukuran panjang. Contohnya apa? Rel kereta api, ya, rel kereta api. Nah, rumus dari muai panjang
panjangnya katakan 8 meter, nanti dalam keadaan udara panas itu panjangnya bisa 8 meter lebih dari 8 meter. Nah, pertambahan panjang itu disebut delta L. Delta L rumusnya yaitu sama dengan LO. LO itu adalah panjang mula-mula dikali alfa kali delta T. Delta T. Kita lihat di sini delta L itu adalah pertambahan panjang. Delta L pertambahan panjang, kemudian LO itu panjang mula-mula, satuannya 22 meter. Kemudian alfa itu adalah koefisien muai panjang, satuannya adalah derajat Celcius pangkat min 1 atau 1/4 derajat Celcius. Ini sama dengan 1/4 derajat Celcius, yaitu sama dengan derajat Celcius pangkat min 1 ya. Nah, baik. Kemudian delta T. Delta T itu adalah kenaikan besarnya perubahan suhu. Kenaikan suhunya berapa? Umpama pada siang hari suhunya 35 derajat Celcius. Pada malam hari suhunya 18 derajat Celcius. Berarti kenaikan suhunya sekitar 17 derajat Celcius ya. Ini adalah delta T-nya. Nah, jadi delta T itu adalah besarnya kenaikan suhu atau besarnya perubahan suhu. Anak-anak sekalian, di dalam praktek, contoh supaya kita tidak mengalami kecelakaan atau tidak mengalami kerugian dan kerusakan akibat daripada perubahan panjang, ialah pada pemasangan rel kereta api. Anak-anak lihat pemasangan rel kereta api di sana pada malam hari, maka celah antara rel satu dengan rel lain pada sambungan rel itu dibuat tidak terlalu rapat. Nah, gunanya apa? Gunanya kalau nanti pada siang hari terjadi kenaikan suhu, pada siang hari maka suhunya panas ya, dan terjadi penguaian panjang, nanti rel itu akan menjadi lebih rapat. Nah, ini untuk mencegah terjadinya melengkung. Jadi kalau rel terlalu rapat pada malam hari, nanti pada saat siang hari dipasang gini dia melengkung. Nah, ini kereta api bisa terbalik ya. Nah, baik, inilah rumusnya. Ini nanti kita tidak latihkan untuk menghitung pertambahan panjang, atau kita tidak latihkan untuk menggunakan rumus muatan ini dulu ya, karena mungkin waktunya cukup singkat. Anak-anak, kemudian yang kedua adalah muai luas. Muai luas. Ini kita ambil contoh umpamanya, anak-anak sering melihat ada pemasangan kaca jendela, tetapi tidak memenuhi syarat, sehingga pada satu saat udara begitu panas, kaca jendela itu pecah. Kenapa kaca jendela pecah? Jawabannya karena waktu memasangnya tidak diberi celah yang cukup, jarak antara bingkai kaca dengan kaca, ini kacanya, tidak diberi jarak yang cukup, sehingga pada saat udara panas maka kaca itu akan menguai. Di sini kita lihat pemasangannya cukup baik, dalam arti ada celah penguaian ya. Jadi sehingga nanti pada siang hari dia akan masih punya kesempatan untuk tidak mendesak bingkainya. Nah, dalam arti kalau pemasangannya lambat sekali, nanti pada suhu panas maka kaca itu akan menguai lalu mendesak bingkainya dan akan pecah. Ya, baik anak-anak. Rumus daripada muai luas adalah delta A sama dengan AO kali beta kali delta T. Delta A itu sama dengan seperti delta R, cuma kalau delta A itu adalah pertambahan luas. Ya.
Kemudian AO adalah luas mula-mula, ya. B beta adalah koefisien mulai luas. Di sini kita tulis bahwa koefisien mulai luas itu nilainya 2 kali koefisien mulai panjang. Kenapa? Ya, coba anak-anak berpikir ya. Di sini ada 2 ukuran panjang. Ada ukuran panjang yaitu ini ukuran panjang, ini ukuran lebar ya. Nah, jadi panjang dan lebar itu nanti mengalami pemuaian sendiri. Lebar itu juga adalah besaran panjang anak-anak karena dia ke samping jadi melebar. Kalau dia memanjang ya panjang namanya. Jadi setiap bidang itu ada 2 dimensi. Ada dimensi panjang lebar, ada dimensi panjang yang panjang itu sendiri ya. Nah, jadi sama dengan nanti umpamanya kita bertanya, apakah ketinggian dan kedalaman itu dimensi yang beda dengan dimensi panjang? Maka jawabnya sama ya. Tinggi itu dimensi panjang, dalam itu juga dimensi panjang, lebar itu dimensi panjang. Apalagi panjang sendiri ya, panjang sendiri adalah dimensi panjang ya. Baik anak-anak sekalian, jadi beta itu adalah koefisien mulai luas. Nilainya adalah 2 kali mulai panjang atau 2 kali alfa. Jadi anak-anak pasti sudah yakin lah, insya Allah saya yakin bahwa yang namanya luas itu ada 2 dimensi panjang ya. Baik anak-anak sekalian, yang ketiga adalah muai volume. Muai volume pada benda padat ya. Rumusnya apa? Ya, delta V sama dengan VO. Ini kadang-kadang juga disebut V0 boleh. Tapi VO itu artinya begini, volume mula-mula ya. O itu bisa diterjemahkan original. Original itu asal atau mula-mula ya. Volume mula-mula, maaf, ini bukan kali 1, tapi kali gamma delta T ya. Nah, itu rumusnya. Jadi pertambahan volume sama dengan volume mula-mula dikali dengan koefisien muai volume, lambangnya adalah gamma ya, kali delta T. Nah, perlu anak ketahui gamma atau koefisien muai volume itu adalah 3 kali alfa. Kenapa? Mungkin anak-anak masih belum paham. Karena yang namanya volume itu kan ada ukuran, kalau kubus itu panjang. Volume kubus seperti ini anak-anak ya. Nah, kan ada 3 dimensi. Dimensi panjang, dimensi tinggi, dimensi lebar ya. Nah, jadi 3 dimensi ini kemarin ada di muai panjang, ke atas juga muai panjang, melebar juga muai panjang. Jadi koefisien muai volume itu adalah 3 kali koefisien muai panjang. Gimana anak-anak? Sudah paham? Tapi kita ambil contoh. Di sini Pak Eko buat contoh tidak seperti yang ada di buku. Nah, di buku itu adalah contohnya di metal, tapi sama saja nanti juga keluar dalam soal di metal ini ya. Contohnya adalah sebuah bola besi. Bola besi pada saat udara dingin, pada saat suhunya dingin, maka dia bisa masuk ke dalam ring yang ukuran diameternya sama dengan jari-jari bola itu ya. Kemudian pada saat bola dipanaskan di atas api gitu ya, tiba-tiba dicoba lagi, nggak mau dia masuk, nggak bisa masuk. Jadi terkadang dia sampai sepertiga saja. Jadi kalau ini setengah masuk, berarti kalau ini 2/3 di luar, sepertiga aja masuk, berarti nggak bisa masuk lagi. Kenapa? Karena bola besi ini telah mengalami pemuaian volume benda padat. Ya, baik anak-anak sekalian, nanti pada bimetal kita akan lihat di sana ya,
dalam bimetal pada halaman, anak-anak bisa lihat di halaman itu 140, di halaman 140 ya, itu anak-anak lihat ada bimetal yang bahannya dua logam, yang atas itu bahannya besi, sedangkan yang bawah bahannya kuningan. Kuningan, ya. Nah, besi dan kuningan yang disusun menjadi bimetal pada saat udara panas, pada saat dipanaskan, ya. Ini besi, ini kuningan. Pada saat panas dia melengkung ke atas, ya. Melengkung ke atas. Pada saat dingin dia melengkung ke bawah. Nah, anak-anak harus kritis, mana yang angka muainya lebih besar, besi, baja, atau kuningan? Ya, nanti ada soal itu yang saya akan tugaskan, soal kalian bisa jawab gitu ya, tentang bimetal. Jadi kesimpulannya bahwa muai volume itu pada beda kadar angka koefisiennya 3 kali alfa. Jadi anak-anak sekalian, nanti kalau kalian menghafalkan, ini bacanya alfa ya, alfa. Kalau ini bacanya beta, ya, beta. Kalau ini bacanya gamma, ya, gamma. Nah, gamma. Seperti huruf Latinnya A, B, dan C, ya. Baik anak-anak sekalian, berarti muai zat padat yang terdiri dari muai panjang, muai luas, dan muai volume sudah kita bahas. Tinggal nanti menghitungnya saja, ya. Mungkin pada kesempatan lain kita akan belajar menghitung, ya. Nah, rumusnya jangan lupa, muai panjang koefisiennya alfa, muai luas koefisien panjang, koefisien muainya beta, dan kalau muai volume koefisien muainya gamma. Nah, anak-anak sekalian, kita pindah atau lanjut lagi bagian kedua. Bagian pertama muai zat padat, bagian kedua adalah muai zat cair. Anak-anak sekalian, insya Allah anak-anak tidak asing pernah menyaksikan bahwa pada satu saat kita masak air, ibu kita masak air di dapur, ya. Kemudian tapi ibu waktu itu membuat atau mengisi panci masak itu tidak terlalu penuh, ya, tidak terlalu penuh. Ya, kemudian dimasak di atas api, maka ternyata pada waktu menjelang mendidih itu airnya itu sudah mendekati itu. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi panci itu. Jadi ada selisih permukaan pada waktu dingin dan pada waktu panas. Selisih permukaan pada waktu dingin dan pada waktu panas itu menyebabkan air di dalam panci itu bisa tumpah, apalagi kalau mendidih, ya. Kenapa terjadi seperti itu? Maka jawabnya karena air ini mengalami pemuaian pada saat dipanaskan, ya. Jadi pemuaian pada saat dipanaskan, ya. Lalu pertanyaannya, rumus volume muai zat cair bagaimana Pak? Jawabnya sama dengan rumus muai volume zat padat. Cuma nanti koefisien muai zat cair itu tidak sama, ya, tidak sama. Sama juga benda padat juga tidak sama. Besi beda dengan kuningan, besi beda dengan aluminium, ya. Nah, nanti anak-anak bisa lihat koefisien muai zat cair itu di halaman 140, ya. Di halaman 140, anak-anak bisa lihat air raksa itu angka muainya 2/100.000 per derajat Celcius. Kemudian gliserin itu 5/10.000.
Ya, 5 per 10.000. Tadi 2 per 10.000. Lalu minyak parafin itu 9 per 10.000. Kemudian etanol, nah itu sebangsa alkohol, itu 11 per 10.000. Lalu metanol itu juga sebangsa alkohol, itu adalah 12 per 10.000. Dari 5 angka muai zat cair yang anak-anak lihat itu, coba mana yang paling besar, yang paling tinggi angka muainya, dan mana yang paling rendah. Ternyata, tentu kalian bisa lihat, air raksa adalah muai zat cair koefisiennya yang paling rendah atau paling kecil, sedangkan metanol koefisien muainya yang paling besar. Anak-anak sekalian, kita bagian terakhir, yaitu muai gas. Pada muai gas ini ternyata perbedaannya adalah pada koefisien muai. Koefisien muai gas itu cuma 1/273 per derajat Celcius atau derajat Celcius pangkat min 1 ya. Nanti itu. Adapun contoh atau fakta membuktikan adanya muai gas, anak-anak nanti kita kalau di laboratorium bisa lakukan percobaan, kita ambil lampu kaca. Lampu kaca kita masukkan ke dalam bejana berisi air ya. Lalu kita apakan lampu kaca itu? Kita pegang seperti ini ya. Nanti kan panas tubuh kita akan menular ke udara yang ada dalam lampu kaca ini ya. Apa yang terjadi? Dan lama kemudian kita lihat gelembung-gelembung udara keluar dari pipa mulut dari lampu kaca itu. Nanti kita buat pelungkup gitu kan. Nanti dari mana gelembung udara ini? Jawabannya tidak lain dari udara dalam lampu kaca yang mengurai. Ya, anak-anak sekalian, kemudian dalam kejadian sehari-hari kita sering melihat kenapa balon yang ditiup agak bembung, kemudian begitu kena udara panas tidak lama meletus. Ya, itu juga karena pemuaian. Demikian juga ban sepeda motor atau ban sepeda mobil setelah dipompa keras kemudian berjalan agak panjang pada siang hari, maka pengendaranya kaget dan meletus ya. Nah, itu disebabkan karena pemuaian. Dan lantai keramik, sering sekali anak-anak melihat lantai keramik itu pecah, terangkat. Itu disebabkan karena apa? Karena waktu memasang lantai itu tidak cukup rapat sehingga ada udara pada siang hari yang memuai dan mendesak lampu itu naik ke atas ya. Nah, anak-anak, selain muai volume pada gas, ada juga yang disebut muai tekanan. Tapi kita tidak bahas di sini ya. Muai tekanan itu rumusnya adalah delta T sama dengan TO kali 1/273 kali delta T. Yang jadi pertanyaan, pada kasus ini koefisien muai tekanan sama muai gas pada muai volume pada gas ternyata sama, yaitu 1/273. Baik anak-anak sekalian, mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang perubahan benda suhu, yaitu yang disebut pemuaian zat, pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian gas. Sementara pemuaian zat padat itu ada panjang, luas, dan volume. Nah, Pak Eko kasih tugas kalian ya, coba kerjakan soal-soal isian. Isilah dengan jawaban yang tepat. Itu pada halaman 144. Itu 5 soal saja ya. Tapi di sana ada anak-anak lihat soal nomor 4. Itu ada gambar. Gambar itu namanya alat Meisenberg. Alat Meisenberg itu adalah terdiri dari besi, aluminium, dan kuningan. 3 batang logam itu kalau dipanaskan dia akan menunjukkan pemuaian panjang yang berbeda-beda. Kalau di laboratorium ada alat itu ya. Kita tidak sempat peragakan di sini. Nanti kalau kita sudah ketemukan, insya Allah kita coba ya. Baik, semua nilai yang semua soal yang 5 soal yang lalu itu sudah Pak Guru periksa sebagian. Nilainya juga bagus-bagus. Dan nanti kalau kalian sudah jawab itu 5 soal itu, tolong dikirimkan ke HP-nya Pak Yakub. Jangan lupa menulis nama, kelas, nomor, dan halaman daripada soal tersebut ya. Sekian dulu, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.